Konten yang satu ini mungkin sudah lama kalian tunggu-tunggu. Breakdown salah satu trailer dari film lokal yang akan segera tayang di bulan Juni ini. Tidak lama lagi, dan semoga tidak telat untuk membahasnya, serta semoga bisa bermanfaat dan menjadi panduan terhadap spekulasi apa yang akan terjadi di filmnya nanti. So, Universe, let's talk about it. Satria Dewa Gatotkaca. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang sudah akrab dengan beberapa film yang sukses. Bisa dibilang Mas Hanung sedang mencoba tantangan baru karena berani keluar dari comfort zone-nya, dan hal ini cukup patut untuk diapresiasi. Dibintangi oleh Rizky Nazar sebagai Yuda, dan ini adalah main karakter kita. Juga ada Yasmin Naper sebagai Agni, lalu ada Kang Yayang Ruhian sebagai Beceng, Kang Cecep Arif Rahman sebagai Pandega, juga ada Sigi Wimala sebagai Arimbi, dan ada Omar Daniel sebagai Dananjaya. So, langsung saja kita ke trailernya. Scene pembuka trailer ini memperlihatkan sebuah lokasi yang bernama Patala. Ini merupakan sebuah lokasi tempat di mana Aswatama dikurung, dan lokasi ini sempat digambarkan dalam sebuah motion comic yang cukup akurat. Ada beberapa elemen yang sepertinya mesti kita jelaskan secara ringkas saja untuk bisa relate dengan cerita ini. Yang pertama adalah sosok Aswatama sendiri. Mungkin sudah banyak yang tahu di antara kalian. Dari epos Mahabharata, dia adalah anak dari Drona yang merupakan guru bagi kaum Kurawa dan Pandawa. Dia dikutuk untuk hidup selamanya tanpa memiliki rasa cinta, dan pada saat perang Kurusetra berakhir, dia diselimuti dendam yang mendalam atas kematian ayahnya. Lalu kemudian menyerbu markas Pandawa di saat tengah malam hingga melakukan pembantaian membabi buta. Dia lalu dikutuk oleh Dewa Krishna agar terus hidup sampai dengan akhir zaman Kali Yuga dan mengambil paksa batu permata berharga yang terletak di dahinya yang disebut dengan Mani, yaitu permata yang membuatnya tidak takut terhadap segala macam senjata, penyakit, dan juga membuatnya tidak takut terhadap para dewa, raksasa, dan naga. Setelah permata tersebut dilepaskan dari dahinya, maka keluarlah darah berbau tidak sedap yang tidak akan pernah berhenti mengalir sampai akhir zaman Kali Yuga ini. Ini juga perlu diingat, dalam ajaran agama Hindu, Kali Yuga itu merupakan sebuah zaman yang disebut sebagai zaman kegelapan, salah satu dari 4 jenjang zaman yang merupakan siklus dari Yuga, yang adalah siklus perkembangan zaman yang terjadi di muka bumi, yang terbagi menjadi 4, yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Jadi menurut ajaran agama Hindu, keempat zaman tersebut membentuk sebuah siklus. Jadi kalau sudah sampai di zaman Kali Yuga dan berakhir, maka dimulai lagi siklus yang baru yang kembali dimulai dengan Satya Yuga. Dalam perang Batarayuda yang merupakan perang puncak antara kaum Kurawa dan kaum Pandawa, Aswatama memilih untuk berpihak kepada kaum Kurawa hingga akhirnya dia menggunakan senjata terlarang yang membuatnya harus dikurung di sebuah dimensi yang bernama Patala. Patala ini merupakan alam di bawah bumi, biasanya dipadupadankan dengan alam bawah tanah. Menurut kosmologi Hindu, dunia ini terbagi dari 3 semesta, yaitu Swarga alias alam atas, Pertiwi alias bumi, dan Patala alias alam bawah. Di Patala sendiri terdapat 7 lapisan, di mana layer terendah tersebut dihuni oleh para naga, dan disinilah Aswatama terbelenggu. Bisa dilihat sebuah kurungan yang berbentuk bola yang cukup mengerikan. Kemudian kita berpindah ke sebuah lokasi yang belakangan disebut sebagai Hastinapura. Tidak banyak informasi yang bisa kita temukan mengenai lokasi yang satu ini, namun yang jelas Hastinapura ini berasal dari kata Hasti yang berarti gajah dan Pura berarti kota, di mana di lokasi inilah banyak kejadian yang terjadi dalam kisah epos Mahabharata. Nah, di masa kini Hastinapura merupakan sebuah kota kecil yang terletak sekitar 120 km dari kota Delhi. Untuk film Satria Dewa Gatotkaca ini, sepertinya Hastinapura digambarkan sebagai sebuah kota fiktif yang akan dijelajahi oleh Yuda dan kawan-kawan setelah mengetahui silsilah dan sejarah keturunannya, yaitu Pandawa dan Kurawa. Seseorang terlihat mengedap-endap dengan belati di tangannya untuk menghampiri seseorang yang tergeletak di anak tangga, di mana orang tersebut bertopeng, dan di sepanjang trailer ini identitasnya masih dirahasiakan, di mana di sepanjang trailer kita diperlihatkan sosok bertopeng ini memiliki permata atau mani di dahinya, dan kemungkinan orang yang berniat untuk membunuhnya adalah Pandega, ayah dari Yuda. Namun sepertinya upayanya tersebut akan gagal karena terlihat pria bertopeng ini akhirnya membuka matanya, dan ini mungkin menjadi awal mula perseteruan klasik yang akan terjadi antara keluarga Yuda dan si pria bertopeng ini. Siapa itu? Serahkan Praja Musti itu.
Berpindah ke sebuah desa, tempat di mana pria bertopeng ini mendatangi sebuah rumah dan meneriakkan nama Arimbi. Nah, Arimbi dalam kisahnya merupakan ibu dari Gatot Kaca. Wujud aslinya justru dikenal sebagai raksasa. Namun di sini disajikan secara berbeda karena bisa saja memang ini bukan Arimbi yang dimaksud. Dia hanya keturunan yang diberi nama Arimbi yang pada akhirnya melahirkan Yuda dan menurunkan gen spesial kepada anaknya tersebut. Dewi Arimbi ini awalnya ditolak oleh Bima, salah satu Pandawa, karena rupanya mengerikan. Namun Dewi Kunti berhasil merubah rupanya menjadi wanita yang berparas cantik hingga Bima pun jatuh hati dan mereka menikah, lalu lahirlah Gatot Kaca. Dalam scene ini Arimbi dan keluarganya sepertinya sengaja memilih desa terpencil untuk meneruskan hidup demi menghindari perselisihan antara Pandawa dan Kurawa yang masih terus berlangsung. Dan terlihat di sepanjang trailer Arimbi tidak didampingi suaminya yang adalah Pandega, seorang anak kecil, lalu dihempas oleh kaum Kurawa dan membuat rumah mereka mengalami kebakaran. Anak kecil ini kemungkinan adalah Yuda. Namun karena dia memiliki gen yang spesial maka dia berhasil selamat dari serangan tersebut. Di dalam rumah juga sempat terlihat Arimbi bersama dengan saudarinya berusaha bersembunyi dan sekilas terlihat pajangan topeng di dinding rumah yang mungkin menandakan kalau mereka ada hubungannya dengan budaya pewayangan. Topeng-topeng ini bisa saja akan berguna terutama untuk menutupi identitas para keturunan Pandawa, seperti yang pernah terlihat dalam behind the scene Gatot Kaca. Pria bertopeng ini memaksa Arimbi untuk menyerahkan medali Brajamusti. Medali ini mungkin saja menjadi satu-satunya peninggalan keluarga Yuda yang berkaitan langsung dengan Pandawa. Nah, Brajamusti sendiri sebenarnya merupakan sebuah ajian ilmu kanuragan yang biasa digunakan oleh orang-orang di zaman dulu untuk melawan musuh ketika berperang. Ajian ini merupakan ilmu tingkat tinggi di mana biasanya seseorang akan bertapa di gunung untuk mendapatkan ajian tersebut. Konon katanya ajian ini memiliki tingkat kedahsyatan dan keganasan yang luar biasa dan hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan dapat mengontrol emosinya. Kalau tidak, ajian tersebut bisa dengan mudah melumpuhkan seseorang di sekitarnya karena permasalahan kecil sedikit pun. Rupanya medali Brajamusti ini tersimpan di sebuah tempat dan hanya Yudalah yang mampu untuk membukanya karena dia memiliki gen spesial yang kemungkinan keturunan langsung dari Gatot Kaca. Maksud dan tujuan dari pria bertopeng untuk merebut medali Brajamusti tersebut kemungkinan ada hubungannya dengan mematahkan kutukan dan membebaskan Aswatama dari dimensi Patala. Kemenangan Pandawa ribuan tahun yang lalu di Perang Baratayuda harus kita balas. Beralih ke masa kini, pria bertopeng ini rupanya mengumpulkan orang-orang yang diyakini merupakan keturunan Kurawa dan mereka dilengkapi dengan berbagai macam persenjataan, termasuk senjata api, serta mereka dilatih untuk bertarung. Di antara mereka ini ada satu penampilan yang cukup mencolok dan dia adalah Max Metino. Detail menariknya, seluruh tim Kurawa ini sepertinya memang memiliki tato di tubuhnya sebagai penanda atau pembeda kaum mereka dengan kaum Pandawa. Sementara mereka juga memiliki pasukan bersenjata yang mengenakan topeng. Topeng ini sendiri memang terlihat mirip seperti penggambaran wajah buruk rupa Aswatama. Di sini Perang Baratayuda juga disinggung, di mana ini merupakan perang puncak perselisihan antara keluarga Pandawa yang dipimpin oleh Puntadewa atau Yudhistira menghadapi sepupu mereka yaitu para Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana. Kedua kaum ini sebenarnya merupakan keturunan dari Barata yang dikisahkan dalam epos Mahabharata. Dan menurut kisah pewayangan Jawa, Perang Baratayuda ini merupakan peristiwa yang memang sudah ditetapkan kejadiannya oleh Dewata. Bahkan sebelum Pandawa dan Kurawa dilahirkan. Pertempuran ini berlangsung di Padang Kurusetra, di mana di pewayangan Jawa lokasinya dirubah bukan di India melainkan di Jawa, tepatnya di dataran Dieng. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan berada di tangan kaum Pandawa dan inilah yang menjadi motivasi kaum Kurawa di masa kini untuk membalaskan dendam leluhur mereka. Berikutnya kita beralih kembali ke dimensi Patala, di mana kini akhirnya kita bisa melihat sosok Aswatama berontak di kurungannya. Ini menandakan bahwa Aswatama sepertinya akan menemukan jalan agar bisa bebas dari dimensi Patala. Sementara sedikit informasi, Aswatama sendiri sebenarnya sudah menjadi urban legend di India sampai dengan sekarang ini. Banyak yang meyakini bahwa mereka pernah melihat Aswatama berkeliaran di sekitar wilayah India. Dalam adegan ini kita sekilas bisa melihat penampakan Aswatama dengan kedua tangannya terbelenggu, sementara wajah buruk rupanya tertutupi oleh juntayan rambut panjangnya. Kesan mengerikan terhadap sosok Aswatama ini sepertinya memang berhasil disajikan oleh Hanung Bramantyo. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Maka ibu mengajarimu dengan cara yang berbeda. Ibu! Sejak kecil Yuda ini dididik oleh Arimbi sebagai orang tua tunggal. Mungkin saja pada saat ini mereka menganggap Pandega itu sudah meninggal. Pandega bisa saja diceritakan mencari cara untuk menghentikan upaya kaum atau keturunan Kurawa yang berniat untuk membangkitkan Aswatama. Misi tersebutlah yang membawa Pandega ke Hastinapura. Sementara di sini Yuda diajari oleh Arimbi berlatih bela diri, cara menulis yang dimana terlihat Arimbi menuliskan menggunakan huruf aksara Jawa kuno. Mohon koreksi kalau salah ya. Semua dimaksudkan Arimbi untuk mempersiapkan anaknya yang memiliki gen spesial menghadapi
menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu keturunan Kurawa yang dipimpin oleh Aswatama akan membalaskan kekalahan mereka dari perang Baratayuda. Dalam salah satu adegan di sini juga terlihat si pria bertopeng menyerap saripati jiwa milik Arimbi yang membuatnya kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Mungkin juga ini akan menjadi salah satu motivasi Yuda untuk mencari medali Braja Musti agar bisa menghadapi kaum Kurawa dan berniat untuk mengembalikan satpati jiwa milik Arimbi. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Gen kita. Mereka mengambil Satpati jiwa ibu saya. Kita lalu berkenalan dengan Profesor Arya yang diperankan oleh Edward Akbar. Beliau menjelaskan bahwa kisah Pandawa dan Kurawa itu memang ada dan mereka adalah keturunannya. Menurut sumber, Profesor Arya ini adalah ayah dari Agni dan sepertinya akan menuntun Yuda menemukan jati dirinya sebagai keturunan spesial Gatotkaca. Lalu kita diperlihatkan sebuah lembaran berisi silsilah keturunan mereka yang mana kalau tidak salah ini tertera di kitab Babat Tanah Jawi. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam yang memiliki keturunan, salah satunya adalah Nabi Sis. Tentang Nabi Sis ini sebenarnya dia dilahirkan cukup istimewa karena bukan berasal dari hubungan Nabi Adam dan Siti Hawa, melainkan dari rahsa yang mereka keluarkan dan kemudian diberikan kehidupan oleh Tuhan. Wajahnya sendiri seringkali diceritakan mirip seperti wajah Nabi Adam. Nabi Sis memiliki dua anak, yaitu Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Keturunan Sayyid Anwas ini berada dalam pengawasan Nabi Adam dan dari keturunannya lah kita mengenal para nabi, mulai dari Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Sementara keturunan Sayyid Anwar inilah yang diantaranya adalah keluarga Barata, di mana menghasilkan keturunan Pandawa dan Kurawa. Nah, konflik yang diceritakan ada di ranah ini. Sayyid Anwar juga dikenal sebagai Hyang Nur Cahya, yang keturunannya adalah Hyang Nurasa yang menurunkan Hyang Wenang. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Yuda akhirnya menemukan medali Braja Musti yang diincar oleh kaum Kurawa. Medali ini sepertinya merupakan pusaka milik keluarganya dan memang hanya dia yang mampu memakainya. Seperti kata Dananjaya, Yuda ini memiliki gen spesial, yaitu gen Gatotkaca. Dan ketika menggunakan medali Braja Musti, pusaka tersebut mampu merubah tulang dan otot Yuda menjadi kuat seperti besi. Visualisasinya pun juga diperlihatkan ketika Yuda menggunakan medali Braja Musti tersebut, organ dalam tubuhnya, dalam hal ini otot dan tulangnya, diperlihatkan menjadi besi. Mereka sendiri kini berada di sebuah pura yang kemungkinan memiliki akses untuk menuju ke dimensi Patala. Sebagai perumpamaan, dimensi Patala ini bisa dikatakan sebagai sebuah Hollow Earth yang ada dalam franchise Monsterverse di Godzilla vs Kong, di mana lokasi yang berada di perut bumi tersebut bisa diakses melalui beberapa titik di bumi ini. Nah, Hastinapura ini mungkin saja punya jalan untuk menuju ke dimensi Patala, tempat di mana Aswatama dikurung. Medali Braja Musti sendiri memiliki simbol yang sama seperti yang tertera di dada Gatotkaca. Simbol inilah yang kemarin-kemarin menjadi perdebatan karena banyak yang menilai Gatotkaca meniru simbol lambang yang ada di dada Captain Marvel. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Gatotkaca aslinya sebenarnya merupakan kisah Mahabharata yang berkembang ke Asia hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Diperkirakan epos Mahabharata ini masuk ke Indonesia sejak abad ke-4 sampai ke-14 yang kemudian mengalami asimilasi budaya. Jadi terdapat penyesuaian kisah dari epos Mahabharata yang asli. Bintang di dada Gatotkaca ini dipercaya merupakan simbol Dewata Nawasangha, yaitu simbol 9 penguasa di setiap penjuru mata angin dalam konsep agama Hindu. 9 penguasa tersebut merupakan dewa Siwa yang dikelilingi oleh 8 aspeknya. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatotkaca. Terlihat jelas perubahan Yuda dari manusia biasa kini menjadi manusia super setelah menggunakan medali Braja Musti. Ketika Yuda menggunakan medali Braja Musti, terlihat sekilas energi yang dikeluarkan dari pusaka tersebut. Tidak hanya kuat, Yuda bahkan mendapatkan armornya dengan cara supranatural. Hanya saja sepertinya butuh proses untuk bisa menggunakan medali Braja Musti sepenuhnya. Awalnya Yuda hanya bisa mengaktifkan gauntlet di tangannya. Lalu di satu titik Yuda akhirnya bisa menggunakan pusaka tersebut setelah mendapati ayahnya Pandega tewas. Siapa yang membunuh Pandega di sini masih menjadi misteri. Bisa saja Beceng, bisa jadi juga Yuda sendiri. Apalagi memang beberapa kali terlihat Yuda terlibat pertarungan dengan Pandega. Itu berarti Pandega bisa saja memang melakukan penyamaran atau bahkan bisa jadi juga melakukan pengkhianatan terhadap leluhurnya. Kalau melihat dari sini, ini sepertinya Pandega menyamar menjadi salah satu Kurawa karena dia jelas terlihat menggunakan kostum Kurawa. Bahkan kostumnya terlihat mirip dengan pria bertopeng yang identitasnya masih dirahasiakan. Sementara untuk Gatotkaca sendiri, dia diceritakan memiliki 3 senjata sakti hadiah dari Batara Guru, yaitu rompi dengan lambang bintang di dadanya
yang bernama Kotang Antakusuma yang membuatnya bisa terbang dengan cepat dan tanpa tumpuan walaupun dia tidak menggunakan sayap. Lalu yang kedua ada Tarompah pada Kacarma yang merupakan sepasang alas kaki pusaka yang membuat Gatotkaca akan terlindungi dari segala pengaruh jahat dari suatu tempat, dan mungkin kemampuan ini bisa digunakan pada saat dia berada di dimensi Patala. Lalu yang ketiga adalah topi yang bernama Caping Basunanda yang mempunyai kesaktian apabila panas tidak akan merasa panas dan apabila hujan maka si penggunanya tidak akan kebasahan. Kostum ini juga memiliki dua corak warna, yaitu warna hitam dan juga warna emas. Scene yang paling ditunggu adalah pertarungan antara Yuda yang sudah dalam wujud Gatotkacanya dengan musuh besar dalam film ini yang adalah Aswatama. Meski ada sedikit keraguan kalau yang dihadapi Gatotkaca ini kemungkinan adalah Aswatama yang asli, saya malah curiga ini adalah pria bertopeng yang mendapatkan seluruh kemampuan dari pusaka mani di dahinya. Hampir di sepanjang trailer kita melihat dia memiliki mani di dahinya, namun kekuatan dan bahkan armornya tidak pernah diperlihatkan. Maka sama halnya dengan Yuda yang tidak serta-merta langsung bisa mengaktifkan seluruh kekuatannya dari medali Brajamusti. Pria bertopeng ini pun mungkin saja mengalami kejadian yang sama. Sementara fokus cerita film ini adalah untuk membebaskan Aswatama terlebih dahulu. Ini sama halnya dengan konsep cerita Gundala yang mana Gazul memiliki misi penting untuk membebaskan Kiwi Lauk. Salah satu set lokasi film ini sendiri berada di kota Yogyakarta di mana terlihat toko Voila Paris yang merupakan sebuah toko interior yang menjadi lokasi terjadinya kejar-kejaran antara keturunan Kurawa dan juga Pandawa. Lalu beralih ke lokasi di sebuah hutan, tempat di mana Arimbi diserap Satpati jiwanya dan Agni berusaha menolong Yuda dan ibunya dari kejaran para Kurawa. Ketika pria bertopeng ini menggunakan kekuatannya untuk mengambil Satpati jiwa milik Yuda, Dananjaya tiba untuk menyelamatkan mereka. Dananjaya di sini menggunakan senjata panah yang membawa kita kepada sebuah spekulasi bahwa mungkin saja Dananjaya juga merupakan keturunan atau titisan Pandawa, yaitu Arjuna. Pria misterius bertopeng ini sendiri masih cukup ramai dispekulasikan mengenai identitasnya. Ada satu case yang sengaja disembunyikan namanya di trailer ini yang mengarahkan kita kepada dugaan Fedi Nuril lah yang memerankan karakter misterius ini. Tapi kalau karakter ini akhirnya harus dimatikan untuk satu film, untuk apa nama aktor tersebut disembunyikan tanpa tujuan yang jelas? Sudah pasti ada kelanjutan masa depan untuk aktor tersebut, maka kemungkinan karakter pria bertopeng ini dimainkan oleh orang lain, bukan Fedi Nuril. Sekilas wajahnya tersingkap pada saat terkena anak panah Dananjaya dan petunjuknya hanya sebatas jidat dan potongan rambut saja. Di salah satu scene, Pandega sempat terlihat menggunakan kostum yang sama dengan si pria bertopeng ini, namun tanpa mani di dahinya. Pandega juga digambarkan berambut gondrong, maka bisa jadi dia adalah Pandega dan hilangnya mani di dahinya mungkin karena sudah berpindah ke pemilik aslinya, yaitu Aswatama. Atau mungkin juga orang di balik topeng misterius ini adalah Profesor Arya. Identitas Profesor Arya sendiri bisa jadi hanyalah merupakan samaran untuk melakukan pendekatan kepada Yuda agar bisa merebut medali Brajamustinya. Karakter ini sendiri cukup mencurigakan, atau jangan-jangan kalian punya tebakan lainnya. Ambil jiwatma Gatotkaca. Jiwatma itu yang bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Kembali ke Hastinapura, terlihat Beceng dan Pandega terlibat pertarungan hebat yang mana adegan ini memang menjadi salah satu jualan yang memperlihatkan aktor senior saling beradu akting bela diri yang tentu saja memanjakan mata. Di titik ini kemungkinan penyamaran Pandega sudah terbongkar dan ikut membantu Yuda menghadapi musuh-musuhnya. Kalau adegan ini berada di babak akhir film, maka dia mungkin saja mendapatkan kembali kesadarannya bahwa dia adalah keturunan Pandawa dan bahu-membahu dengan anaknya melumpuhkan musuh mereka. Jadi Pandega menghadapi Beceng sementara Yuda menghadapi si pria bertopeng yang sudah mendapatkan kekuatan penuh Aswatama. Di sini juga terlihat Pandega sempat berada di atas angin dengan menikam Beceng di bagian perut dengan sangat telak. Sangat mungkin Beceng kalah dalam pertarungan ini, di mana salah satu adegan Beceng juga terlihat kepayahan di hadapan si pria bertopeng. Aswatama sendiri terlihat akhirnya bebas dari belenggunya dan bisa saja arc-nya tidak akan berhenti di satu film ini saja. Ingat, di sini Aswatama masih belum mendapatkan kembali manik di dahinya, yang berarti ketika si pria bertopeng ini kalah, maka manik yang ada di dahinya tersebut akan berpindah
berpindah entah bagaimana caranya ke dahi Aswatama kembali. Ditambah lagi, pria bertopeng ini menjelaskan bahwa gerbang penjara Aswatama bisa dibuka dengan menggunakan jiwatma Gatotkaca, yang mana itu artinya ada pertarungan hebat yang akan melibatkan Gatotkaca dan si pria bertopeng ini dalam wujud Aswatamanya untuk mendapatkan jiwatma Gatotkaca agar bisa mengembalikan Aswatama. Lalu sekilas kita diperkenalkan dengan karakter yang diperankan oleh Ibu Yati Surahman. Aktris senior ini akan menjadi karakter pendukung sebagai Bu Meripat, yang mana beliau ini akan punya cucu yang bernama GG dan akan satu tim dengan Yuda dan kawan-kawan. Sementara di scene lainnya ada Yuda yang masih belum mendapatkan seluruh kekuatannya, di mana dia masih menggunakan sebatas gauntletnya saja untuk bertarung dan terlihat menjadikan tangannya menjadi anti peluru. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menjemput kemenangan kita menghabisi seluruh keturunan Pandawa. Sementara adegan pertarungan full CGI akan tersaji di film ini yang tentu saja cukup memanjakan mata. Saya tidak akan membandingkannya dengan film apapun, namun yang jelas pertarungan hebat ini terjadi di sekitar Astinapura dengan perbandingan kekuatan yang cukup jelas bisa terlihat. Aswatama dengan sumber kekuatan terbesar dari mani di dahinya dengan proyeksi energi berwarna merah, sementara Gatotkaca dengan sumber kekuatan dari medali Brajamusti dengan proyeksi energi berwarna emas. Dalam pewayangan, Aswatama ini memang bukan batu sandungan berarti untuk Gatotkaca, tapi ingat, Yuda hanya sebatas keturunan sekaligus titisan Gatotkaca yang masih butuh proses untuk menjadi sekuat dan sehebat Gatotkaca. Jadi bisa saja pertarungan di antara keduanya akan seimbang dan tentu saja melahirkan pemenang, yaitu Yuda sebagai Gatotkaca di era modern. Scene terakhir dari trailer ini memperlihatkan Yuda dalam wujud full kostum Gatotkaca-nya yang menghentikan upaya penyerangan sebuah gedung atau kantor. Bisa saja fasilitas kantor ini ada hubungannya dengan Yuda, mungkin tempat kerjanya. Yang jelas di sini kostum Gatotkaca diperlihatkan anti peluru dan resmi Indonesia kini punya tambahan sosok superhero modern yang diadaptasi dari ranah pewayangan. Semoga film ini bisa sukses mencuri perhatian mengingat industri perfilman Indonesia sekarang sedang bergairah. Dan itu dia breakdown details kita dari trailer Gatotkaca yang beberapa hari lagi akan segera tayang di bioskop. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian pengen tambahkan atau ada informasi yang mungkin pengen kalian koreksi, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Universe, jangan lupa kalian juga bisa memiliki merchandise kolaborasi kita dengan PlayStop Rewards yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Untuk kalian juga yang pengen membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan uluran bantuan, kalian bisa melalui semangatbantu.com. Linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dicek dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.